Nah sedangkan gue di depan, gue denger suara orang nyinden bang. Orang nyinden? Nyinden, cewek. Cuman kayak nyindennya itu kayak orang rame bang, kayak acara aja gitu. Jadi suaranya nggak cuma satu orang yang nyinden gitu. Nah jadi situ gue jalan melipir, kaki gue masuk jurang bang. Satu masuk jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini kita akan lagi di konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan kita telah kedatangan salah satu narasumber yang dimana narasumber ini pun ya anak gunung. Yoi. yang katanya tuh penyinta alam nih bro. Enggak sih bang, kalau saya sih sekedar hobi aja. Sekedar hobi ya, hobi naik gunung lah gitu ya kan. Yang penting nggak nyampah lah. Nyampah. Gitu. Ya. Nah sebenarnya yang bernama Yayang ya panggilannya ya. Iya panggilan gue Yayang, tapi nama asli gue Muhammad Abdul Warkan. Wah, sih namanya luar biasa sih, cuma panggilannya Yayang. Yayang. Cuma jadi salah fokus ntar gue manggil Yang Itu gitu. panggilan dari ini sih, dari almarhum. Panggilan kecil lah gitu ya. Iya. Oke. Nah, Bang Yayang ini gitu kan, katanya mempunyai beberapa cerita mistis yang pernah terjadi saat ia mendaki gunung. Nah, kalau boleh tahu ceritanya apa nih Bang, dan di gunung mana nih? Gua itu awal gua naik gunung 3000 mdpl ke atas lah ya kan. Widih, tinggi banget dong. Iya, maksudnya itu di Gunung Slamet Mas gua. Di Gunung Slamet itu gua naik tahun sekitar 2018-an lah. 2018 tuh. Sekitar 2018. Gua naik sama temen gua sama kakaknya, temennya tuh sekitar 9 orang atau 8 orang lah ya kan, dari apa istilahnya dari Tangerang gitu. Oh lo dari Tangerang ya? Iya dari Tangerang, cuman ada temannya kakak gue itu teman-temannya kakak gue itu daerah Jakarta tuh gue naik via Bambangan bang gua. Via Bambangan berarti iya. Gunung Slamet nih ya? Selamat ya, Gunung Slamet via Bambangan. Itu ya istilahnya jalur yang istilahnya udah favorit lah ya. Udah favorit gitu di kalau orang naik Slamet. Jadi gue naik Slamet itu awalnya gue naik kan emang lewat jalur lama bang, ya kan istilahnya jalur lama tuh udah ketutup lah, maksudnya udah jalanan itu udah ketutup sama rumput liar gitu. Udah jarang ada yang lewat juga ya. Rata-rata pendaki pada lewatnya jalur baru. Kalau jalur baru itu kan peluran bang, jadi teman-teman gue pada kalau peluran tuh udah pada kapok, pada sakit kaki. Padahal lebih enak lewat jalur baru dibandingkan jalur lama. Lebih jelas gitu. Nah gue naik itu pas lagi musim kemarau sih, gue naik itu lagi cerah lah istilahnya gitu. Nah sebelum naik gue juga kan orangnya lebih kepo bang kalau sama mistis gunung gitu. Iya, jadi gue biasanya kalau sebelum gue naik gunung ya? Berangkat naik gunung itu gue nonton dulu bang mistisnya gunung gunung dimanapun gue nonton dulu. Oh gitu. Jadi gimana istilahnya gue nyampe itu gue udah tahu pantangannya apa. Terus mana istilahnya tempat yang disakralkan sama warga setempat itu gue lebih tahu lebih pengen tahu kayak gitu dulu. Iya, biar gitu. Kita juga nggak sembarangan maksudnya gitu ya. Nggak jabra gitu, ya kan. Jadi kalau di Slamet itu bang, pengalaman mistis gua di Slamet itu pas turun bang. Pas turun dari pos 5. Oh jadinya pas naiknya tuh lu nggak terlalu banyak gitu ya? Nggak terlalu banyak karena di situ posisi gua naik kalau nggak salah weekend dah. Gue inget itu weekend. Jadi rame lah gitu. Rame lah gitu, maksudnya nggak rame banget sih, standar gitu kan. Gua turun bang, itu dari pos 5 itu gua turun sore. Nah, turun sore itu gua sekitar jam 4 kurang lah. Gua turun itu jam 4 kurang. Dari pos 5 itu kan menuju pos 4 bang. Ya kan, pos 4 itu kalau di via Bambangan itu nama posnya Samarantu bang. Samarantu. Hantu samar-samar kalau bahasa ini kita mah bahasa gitu. Umumnya. Iya bahasa umumnya itu hantu samar-samar ya kan. Nah gue pas lagi sampai pos 4 itu bang, gue sekitar setengah 6-an lah.
setengah enaman. Iya, karena gue nyantai, karena apa, temannya kakak temen gue tuh kakinya sakit. Nah, dia dibawain carrier juga nggak mau bang, mungkin dia gengsi apa gimana, karena dia orang Mapala gitu. Oh, Mapala. Iya, mahasiswa pencinta alam gitu kan, mungkin dia gengsi buat dibawain carrier-nya. Nah, kan gue setengah 6 itu nyampe pos Samaran tuh bang. Pos Samaran itu misalnya tempat yang disakralkan lah. Ya kan, di situ kata mungkin mitosnya itu apa warga setempat nyebutnya itu ada kayak ada 2 pohon bang gede itu. Jadi itu gerbangnya pintu kerajaan goib bang. Oh iya, sama di Samarantu itu. Iya, di Samarantu itu. Iya, gue juga sih pernah dengar kan ada yang sempat cerita Gunung Slamet juga, katanya emang di situ katanya emang gerbang gaib gitu. Gerbang gaib, gerbang kerajaan selamat lah istilahnya gitu kan. Nah, pas lagi gue berhenti itu bang, kan jalur itu apa namanya agak mendelep ya, dari tanahnya itu lebih rendah gitu, tikungan gitu bang. Gue berhenti ya kan, posisi gue di depan. Gue di depan, terus kakaknya teman gue di belakang gue. Teman gue agak beda-beda jarak lah, 5 meter gitu ya kan, cuman nikung gitu, tutupan semak. Nah, sedangkan gue di depan, gue denger suara orang nyinden bang. Orang nyinden? Nyinden, cewek. Cuman kayak nyindennya itu kayak orang rame bang, kayak acara aja gitu. Jadi suaranya nggak cuma satu orang yang nyinden gitu. Nah, pas sampai situ, gue berhenti dong bang, gue kaget ya kan. Ini suara apaan nih? Kok orang nyinden ya kan? Suara orang nyinden. Nah, kan biasanya kalau perempuan itu bang, nyanyi biasa aja, dia malu bang kalau udah kelihatan orang. Iya. Nah, kalau itu pas lagi dia nongol itu bang, ternyata cewek 2 orang sama 1 cowok. Nah, padahal dia maksudnya udah ngeliat gue bang, udah ngeliat gue gitu. Cuman tatapan dia matanya kosong bang. Tapi yang nyanyinya itu pakai setelan hiking juga? Hiking, setelan hiking. Tapi dia nyinden. Waduh. Dia tuh nyinden berdua. Nah, pas lagi sampai depan muka gue bang, namanya pendaki kan harusnya malu ya bang. Iya. Namanya kayak gitu kan, apalagi perempuan gitu ya kan, lebih jaim gitu kan. Pas sampai depan muka gue bang, gue tanya, Kak, naik berapa orang? Gak dijawab bang. Tuh dia masih jalan aja, maksudnya dengan tatapan kosong. Gue nggak dijawab sama sekali, gue nanya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu cowok bang, cowok itu yang bawa carrier, cewek itu cuman bawa depek, ya kan? Cuman bawa depek aja dia. Cuman yang si cowok itu pakai apa sih? Topi rimba gitu. Jalannya nunduk bang, nunduk begini. Oh gitu. Jalannya nunduk dia. Habis jalan nunduk, gue tanya juga, Mas, naik jam berapa orang? Nggak ditanya juga bang. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Nah, di situ gue bingungnya itu kenapa dia selalu nyinden bang sampai atas. Si ceweknya itu? Si cewek itu berdua itu nyinden terus. Waduh. Nyinden terus ya kan. Karena posisi itu maghrib mungkin jadi suasananya lebih gimana gitu gue mikirnya ya kan. Lebih creepy gitu. Lebih creepy gitu. Nah akhirnya lewat. Udah tuh. Turun gue ke pos 3 bang, gue nyampe. Jadi gue istilahnya kan ada warung, ada 3 warung atau 2 warung dah. Gue lupa tuh kan. Nah gue ada warung yang agak atasan dikit. Teman-teman gue yang di bawah dikit. Gue nanya di situ bang, di situ warung masih buka, ya kan? Pak, pendaki yang naik terakhir berapa orang pak? Tadi dia jawab 6 orang kalau nggak salah ada waktu itu. Gue pokoknya sempat nanya entah jumlahnya berapa, gue nggak tahu bang. Gue nggak tahu tuh jumlahnya, gue lupa. Nah, dia cuma nyebut 2 cewek, 4 cowok. 2 cewek, 4 cowok. 2 cewek, 4 cowok. Nah di situ gue ketemu bang sama pendaki itu. Yang tadi lu tanya? Iya, yang tadi gue tanya itu. Ketemu gue sama pendaki itu. Itu mau istilahnya udah mau nyampe pos 5 bang. Itu gue ketemu. Nah pas lagi gue nanya, apa yang terakhir itu, kan gue ngeliatnya cuma 2 cewek, 2 cewek 1 cowok, ya kan gue ngeliatnya yang itu. Terus gue nanya lagi, bener pak yang terakhir itu 6 orang? Iya deh 6 orang doang gitu kan, pakai bahasa Jawa medok-medok lah gitu kan. Iya deh cuma segitu doang. Oh, cuman dia nanya bang, dia nanya tuh yang penjaga warung itu nanya, emang kenapa deh? Nggak apa-apa pak, gue gituin kan. Udah tuh akhirnya gue udah nggak mau mikirin itu bang, nggak mau cerita sama teman-teman gue juga.
takutnya malah teman-teman gue tuh kebawa suasana aja, ya kan. Nah akhirnya gue lanjut turun dari pos 2, istirahat lah sampai pos 1 lah, ya kan. Istirahat pos 1. Itu posisi pas lagi sampai pos 3 itu udah maghrib bang, udah malam tuh gue, udah 6:30 kalau nggak salah. Ya kan, sampai pos 1 itu gue sekitar jam 9 lah. Jam 9 malam. Kalau nggak salah tuh gue ingetnya jam 9 malam. Gue istirahat, di situ posisi udah gerimis bang. Posisi itu gerimis, jadi gerimis kecil aja gitu, kayak gerimis kabut gitu. Gerimis ngangenin gitu. Iya. Nah, habis sampai situ dari pos 1 gue turun dikit, pos bayangan tuh bang. Jadi pepecahan jalur baru sama jalur lama, ya kan. Nah, karena di situ gue nanya ya kan, ini mau jalur baru apa jalur lama, ya kan. Akhirnya karena ada teman gue itu yang kakinya sakit itu, yang cewek itu, akhirnya bilang jalur lama aja lah, ya kan, tanah gitu, maksudnya pijakannya lebih enak dibandingkan kita lewat jalur baru. Kan itu jalur ini bang, jalur aspal gitu ya. Coran buat petani, mobil-mobil petani buat ini. Iya. Akhirnya gue lewat jalur lama bang. Gue lewat jalur lama, ya kan. Terus itu teman gue udah ngerasa nggak enak bang. Di situ posisi kabut udah turun, ya kan, posisi gelap, hujan rintik-rintik, ya kan. Nah di situ teman gue udah ngerasa nggak enak karena di situ posisi udah 2 jam bang gue jalan. Iya. Sedangkan pas lagi gue naik aja itu nggak nyampe sejam. Akhirnya pas lagi gue dilihat, wah jam 11 nih, kok kita nggak nyampe. Berarti patokan lu lebih lama gitu ya? Iya, kok biasanya turun itu paling ya hampir setengah dari gue naik lah, ya kan. Ini kok 2 jam kita nggak nyampe. Itu ya kan. Nah di situ makin lah tuh temen gue timbul rasa-rasa, wah pikir udah kesasar ini. Karena di situ temen yang cewek itu udah lemas mungkin bang, ya kan, udah mikirnya enggak bang. Nah di situ ngerasa gue kayak di belakang tuh udah kayak pendaki, udah kayak gimana ya, kayak bukan kayak gua doang gitu bang, padahal di situ gue cuman berlima. Karena di situ ada orang Pasuruan, kan ada 2 orang bang, gua ketemu kenalan tuh di gunung, orang Pasuruan. Jadi yang satu orang Pasuruan itu ngikut temen gua, yang duluanan tuh. Iya. Yang 5 lagi tuh yang gerombolan gua, jadi ikut satu-satu tuh orang Pasuruan. Nah jadi gue turun, ya kan, ikutin. Bingung kan orang Pasuruan juga, karena yang yang di depan itu depan gua. Akhirnya pas lagi gua jalan, terus akhirnya ada kayak orang gitu bang, nyenter-nyenterin gua, pakai bahasa Jawa, bilangnya, mas mau kemana, katanya gitu kan. Tapi nengok bang, teman-teman gua pada nengok, cuma dicuekin dulu, takutnya itu yang ngebawa gua lah, maksudnya ngebawa isanya bikin gua keder atau gimana. Iya kan. Akhirnya kedua kali dia manggil lagi masih dicuekin bang. Akhirnya kok lama-lama dia makin deket bang tuh, dia makin deket. Akhirnya teman gue ngeberaniin diri, lu tunggu sini aja, gue yang nyamperin. Oke siap, Pak. Dia ngobrol-ngobrol, ternyata gue salah jalur bang. Salah jalur gue. Nah dari salah jalur itu gue malah turun ke Pemalang. Jauh banget berarti ya? Iya, dari Bang-Bangan itu ke Pemalang lumayan bang. Iya, akhirnya teman gue si cewek itu udah ngerasa ya udah lemes tuh bang. Dari harusnya turun paling setengah jam atau 45 menit, jadi 2 jam lebih. Jam 11 pokoknya terakhir gue ngeliat jam 11 bang itu. Jam 11 malam. Nah akhirnya kata orang base camp, itu orang base camp bang ternyata, yang biasa istilahnya kalau pendaki-pendaki turun malam tuh dia jaga. Takutnya dia salah jalur apa gimana turun, ya kan. Akhirnya gue melipir jalur bang, itu kata dia hampir 1,5 jam. Waduh. 1,5 jam gue melipir lagi bang. Nah jadi situ gue jalan melipir, kaki gue masuk jurang bang. Masuk jurang. Emang lu nggak ngeliat itu posisi ada jurang situ? Gue enggak bang, di situ gue taunya cuman semak-semak doang. Semak-semak doang di situ. Nah pas lagi gue jalan, kaki gue nyebur 1. Waduh. Gue nyembur 1, nah ya kan gue jalan di jembatan bang. Itu jembatan itu gue ngeliat ke bawah itu, ya udah, ya kayak gimana ya, gelapnya itu kayak ada
maksudnya kayak samar-samar gitu. Gue kan emang nggak bisa ngeliat ya bang. Iya. Cuman kayak pandangan gue namanya gelap kan nyamar gitu bang. Iya. Kayak nyamar gitu. Udahlah, gue tinggalin aja ya kan. Udah 12. Akhirnya gue pas lagi gue nyampe base camp tuh bang, mipir gue nyampe base camp. Gue cerita sama temen gue. Ternyata di situ posisi temen gue nggak ada yang ngerasain apa yang gue rasain pas lagi sama pendakian. Jadi hanya lu doang. Cuman ada gue doang. Maksudnya cuman gue doang yang ngerasain gitu. Oh gitu. Iya, jadi ternyata bukan gue doang bang nyasar, teman gue yang pertama juga nyasar. Oh nyasar juga. Nyasar juga. Waduh. Gue nyampe jam 12:30 nyampe base camp. Aturan estimasi lu? Estimasi gue paling dari pos bayangan itu paling nyampe jam 10 lah paling lambat. 10 malam. 10 malam karena dari pos bayangan itu jam 9. Itu kalau di Mambangan apa di Samat itu bang. Istilahnya yang creepy gitu. Creepy lah di gua. Banyak kejadian-kejadian aneh yang gua alami. Nah, lu selain di Slamet kan lu katanya kan hobi naik gunung. Berarti kan ada beberapa gunung lu daki gitu kan? Iya. Nah, ada nggak gunung lain nih yang kira-kiranya ceritanya sama nih creepy-nya gitu kan? Dan sampai sekarang lu nggak bisa lupain gitu. Oh iya bang, gua juga tuh di Sindoro bang gua.